buat aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertengahan bulan Ramadan yang suci. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara warga negara Indonesia. Saya, sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya, keluarga saya di Malaysia. Kita buka puasa bersama. Alhamdulillah puasa kita sudah sampai di beduk maghrib. Dan tadi kita makan-makan, kita berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang kurang mampu di Malaysia ini. Dan ngomong-ngomong soal kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia ini, tentunya pendapat setiap orang itu beda-beda ya. Jadi sekarang kita akan tanyain, menurut saudara-saudara saya di sini, kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia. Jadi kita akan tanya satu persatu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ismail dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Malaysia. Pendapat saya, kenapa ramainya PMI ilegal di Malaysia, itu disebabkan salah satu penyebabnya berdasarkan survei dan pengamatan kami, masuknya PMI ilegal itu kebanyakan hampir 60% melalui visa wisata. Nah, setelah masuk kebanyakan mereka tidak mau pulang. Setelah itu jadilah mereka PMI ilegal. Menurut saya cara mengatasinya tetap memperkuat pengawasan di pintu keluar. Seharusnya bisa diminimalis pemasukan mereka. Nama saya Adi Kurnia. Asal dari Bangkalan. Berapa lama di Jawa Timur. Baru 30 tahun. Kalau untuk PMI, PMI yang pertama ini mereka ini nggak mau punya majikan. Soalnya mau bekerja sendiri gitu kan. Seharusnya prosedurnya kan harus majikan. Yang kedua, majikan sendiri dia tidak mau membuatkan permit untuk PMI itu sendiri. Nama saya Sutrisno ya. Berapa lama di Malaysia? Saya mungkin sudah ada 9 tahun ya. Asal dari? Asal saya dari Medan. Satu, banyaknya agen ya yang sering menipu hingga membuat mereka kawan-kawan kita ini kapok, jerak ya, dengan uang DP hingga 3-4 ribu, tetapi proses pembuatan permit itu nggak menjadi, hanya sekeping surat, hanya diketik-ketik gitu aja ya. Lepas itu uang tak kembali, paspor tak kembali, nomor yang dihubungi nggak bisa dihubungi kembali ya. Lepas itu lagi satu, kemudahan dari kedutaan kita, kalau boleh paspornya itu dimudahkanlah, jangan banyak kali syarat-syaratnya. Saya rasa sulit sehingga banyak teman-teman kita yang menjadi mangsa penipuan untuk membuat paspor ya. Dan ini menjadi lubuknya para oknum-oknum yang konon-kononnya bisa untuk membuatkan paspor dengan segera atau fresh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Karim. Nama saya Muhammad Hasibuan, salah satu pekerja yang ada di Malaysia ini. Pertama, memang faktor kedekatan wilayah Malaysia dan Indonesia. Jadi dengan senang-senangnya orang kita datang ke Malaysia sebagai turis. Begitu nyampe di sini tergiurlah, mungkin ada kawan yang bisikan kerja di sini lebih menjanjikan ya kan. Akhirnya mereka bekerja dan tidak pulang ke Indonesia. Yang kedua, kenapa mereka bisa banyak jadi ilegal? Memang pertama faktor majikan yang tidak bertanggung jawab. Banyak juga majikan yang menjadikan ini ajas manfaat buat mereka. Mereka pekerjakan orang-orang kita yang tadi tidak ada dokumen, dan mereka bisa atur gaji mereka. Bahkan kadang-kadang majikan yang nakal bisa memainkan mereka dengan tidak membayar gajinya. Nah, ini juga menjadi aset sebenarnya buat majikan-majikan menggunakan pekerja yang ilegal. Selanjutnya, kenapa mereka juga bisa ilegal? Memang karena masih perlu perbaikan sistem yang ada di Indonesia dan Malaysia. Artinya dua negara ini harus sama-sama berbenah diri dari sistem perekrutan sampai penempatan ke Malaysia, begitu. Zubaidi, asalnya dari Madiun. Mungkin sulitnya untuk mengurus ya, sebab saya tahu sendiri banyak itu ada
yang saya kenal lah. Mereka pengurus tapi tertipu, banyak yang tertipu. Jadi waktu rekalibrasi yang dulu, pemutihan yang dulu, banyak yang ketipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Solusinya saya rasa perlu ada. Yang pertama adalah mungkin pengurusan langsung, maknanya tidak melalui agen, tapi langsung contohlah ke imigrasi atau apa. Ataupun mungkin ditunjuk agen-agen yang bertanggung jawab, yang bertauliah, dan perlu diistiharkan inilah agen-agen yang sah atau yang tidak sah. Ya, nama saya Mulyadi, asal dari Sumatera Utara, dari Kabupaten Asahan. Ya, yang kita selalu dengar ya dari masyarakat sendiri nyampaikan kepada saya, mereka merasa pertama besar kali biayanya, terus birokrasinya juga terlalu sulit, terlalu rumit ya. Walaupun sekarang ini ada program RTK, mereka menyatakan masih terlalu susah ya, terlalu rumit untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta gitu. Nah, itulah sehingga mereka merasa tidak perlu ataupun nanti saja untuk mengurus permit. Yang mereka sampaikan juga bahwa terjadi penipuan. Mereka sudah mendaftar, sudah ajukan kepada yang mereka kenal, yang mereka anggap bisa membantu, ternyata tertipu. Nah, dibawa lari uangnya, terakhir permitnya nggak selesai. Itulah yang sering terjadi. Ya, solusi yang pertama adalah mungkin pertama pemerintah dalam hal ini KBRI perlu memberikan informasi ya kepada agen-agen yang resmi ataupun cara-cara yang benar untuk mengikuti persyaratan pembuatan permit. Ya, sering-seringlah masyarakat Indonesia itu bertanya ataupun konsultasi kepada yang paham atau yang ahli, termasuk kepada pemerintah. Jangan ragu atau jangan takut untuk berkonsultasi ya, supaya tidak kejadian tertipu ya. Namanya Rafani bin Haji Said. Berapa lama di Malaysia? 45 tahun. Terus Asal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kebanyakannya mereka datang ke Malaysia ini yang pertamanya itu menggunakan melalui visa pelancong. Tetapi niat pertamanya itu mereka mau bekerja. Seharusnya mereka melalui tenaga kerja dari Indonesia, Depnaker, ya, untuk masuk ke Malaysia supaya terkoordinir untuk mereka bisa bekerja di Malaysia. Nah, apabila mereka melalui visa pelancong, tapi tujuan pertama untuk bekerja di Malaysia, itu yang membuat warga negara Indonesia itu menjadi ilegal di Malaysia. Jadi apabila ilegal mereka di Malaysia, yang utama sekali itu karena untuk mencari rezeki. Nah, tetapi yang paling utama sekali sebagai warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal itu, mereka harus mencari majikan yang benar-benar mau bekerja sama majikan itu, dan majikan itu bisa melindungi ataupun bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilaksanakan itu. Solusinya, solusinya tadi itulah mereka harus mencari majikan. Ini kan pemerintah Malaysia sekarang ini memberikan kemudahan para pekerja Indonesia yang ilegal itu untuk mendapatkan permit supaya menjadi legal. Jadi mereka harus mencari majikan yang benar-benar bisa memberi mereka pekerjaan. Itu saran saya.